dia hamilnya sama-sama 6 bulan, tapi kok dia masih tetap langsing ya? Aku kok gede banget ya gitu ya. Aduh kan aku lagi gendut-gendutnya, lagi jelek-jeleknya. Nanti takut suami aku berpaling sama cewek lain pas aku lagi hamil tua. Nah, itu makanya Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Ketemu lagi sama aku Mom Ires. Makasih ya yang udah pada datang ke channel YouTube aku dan nontonin konten-konten yang sekarang lagi aku buat. Di video kali ini ya, setelah kemarin aku ngebahas nih tentang program hamil, bayi tabung, IVF. Nah, sekarang aku mau ngobrolin tentang ibu hamilnya. Biasanya ya, kita kalau lagi hamil nih ya, kalau misalnya ada stres-stres dikit, itu gimana sih cara nanggulanginnya? Kadang-kadang kan bukan stres dikit aja, ada beberapa orang yang kalau misalnya lagi hamil stresnya tuh sampai kayak nggak mau makan, bingung ngeliat perubahan bentuk tubuhnya. Nah, di sini aku akan kasih tips nih gimana cara mengelola biar kita nggak stres karena terkait perubahan fisik dan emosional ibu hamil. Check it out. Oke, sekarang kita ngebahas dulu nih apa yang akan dialami ya, gejala-gejala oleh ibu hamil di trimester pertama, yaitu di usia kehamilan 0 sampai 12 minggu. Jadi sebelum ngasih tahu gimana caranya mengelola stresnya, kita bahas dulu nih, emang stres apa sih yang dialami oleh ibu yang baru hamil di trimester pertama. Nah, jadi pada saat kita baru mulai tahu nih, oh aku udah garis 2 nih, nah udah mulai hamil, alhamdulillah ya. Nah, biasanya kita akan merasakan, maaf ya, bagian payudara kita itu semakin besar dan membengkak gitu ya, terasa lebih berat juga. Itu dikarenakan saluran air susunya sedang mulai lebih berkembang gitu ya, untuk mempersiapkan nanti pada saat kita melahirkan kan kita menyusui. Nah, sejak kita mulai hamil, saluran air susu itu udah disiapkan nih sama Tuhan, sama Allah, itu semakin membesar. Nah, udah kayak gitu mulai rasa mual. Nah, mual ini biasanya suka dikaitkan dengan morning sickness. Tanda-tanda hamil itu biasanya suka muntah-muntah di pagi hari, padahal sebenarnya muntah pada saat hamil di trimester pertama itu nggak selalu harus pagi hari, bisa siang, bisa malam. Karena apa? Karena memang lambung kita tidak bekerja secara maksimal atau tidak bekerja secara normal dalam memproses makanan di saat di awal kehamilan. Jadi lambung kita tuh bekerjanya lebih lambat. Itu yang membuat gas menjadi berlebih produksinya sehingga menimbulkan rasa mual, dan rasa mualnya nggak harus pagi-pagi. Bahkan rasa mual itu bisa terjadi setiap saat, setiap kita habis makan atau ketika lambung kita lagi kosong. Terus yang dirasakan lagi nih sama ibu hamil di awal kehamilan, biasanya lebih mudah capek. Udah kayak gitu ada perubahan yang terjadi, sensitivitas di bagian perasa kita yaitu lidah kita. Makanya kadang-kadang ada nih orang yang pada saat sebelum hamil senang makanan pedas, tiba-tiba begitu hamil nggak bisa makan pedas sama sekali. Orang yang pas sebelum hamil senang yang manis-manis, begitu pas hamil kayak aku nggak bisa makan atau minuman yang manis-manis. Pokoknya dulu aku pecinta kopi, nggak bisa makan kopi, nggak bisa minum kopi, nggak bisa makan nasi padang, nggak bisa makan kacang-kacangan, semuanya nggak bisa. Yang bisa aku minum dan makan apa? Cuman yang putih-putih, yang bening-bening, sayur bening, air putih. Pokoknya sudah melakukan gaya hidup sehat ya, gara-gara nggak bisa makan terlalu banyak rasa. Nah, lama-lama kita jadi stres dong. Udah mual, nggak bisa makan banyak makanan, berasa capek, gampang lelah, stres yang ada. Nah, gimana cara menyikapi stres di trimester pertama kehamilan? Nah, yang pertama adalah coba mulai kita mengalihkan pikiran kita terhadap kekhawatiran kita tentang rasa tidak nyaman ataupun kekhawatiran kita tentang rasa takut kehilangan anak ya. Cari kesibukan yang membuat kita happy. Mau nonton drakor boleh ya. Sekarang lagi seneng nih masak-masakan sendiri mumpung ada waktunya. Ayo, jadi kita lakukan apa yang membuat kita merasa happy. Boleh juga kalau misalnya kemarin-kemarin lagi hektik kerja, sekarang karena trimester pertama hamil ya kan, harus bed rest lebih banyak, bisa latihan yoga di rumah ya kan. Jadi sesuatu yang membuat otak kita dan pikiran kita lebih rileks. Cari kesibukan yang menyenangkan, dan juga kita juga bisa mengobrol lebih intens sama keluarga kita. Cari dukungan oleh orang-orang sekitar, orang tua, suami, kakak, adik, sahabat, mengkomunikasikan apa yang kita rasa. Dan ya biasanya kalau misalnya mereka kan pasti akan balik kasih feedback sama kita, memberikan support, dan itu biasanya akan membuat stres yang dialami oleh ibu hamil di trimester pertama terlalui.
Terus yang kedua nih, karena yang namanya ibu hamil di trimester pertama itu gampang stres, kekhawatiran, takut kehilangan bayi dan segala macam itu lebih besar ketimbang di trimester kedua dan ketiga. Jadi usahakan ya hindari segala sesuatu yang membuat kita berpikiran negatif thinking. Misalnya, kalau misalnya takut nih anak aku nanti lahirnya Down syndrome gak ya? Jangan suka liatin konten-konten yang seperti itu ya. Kita lihat aja konten-konten yang membuat suasana hati kita bagus, pikiran kita positif gitu kan, daripada nonton yang sedih-sedih, nonton yang bikin galau, nonton berita perselingkuhan gitu. Janganlah ya. Pokoknya kita usahain gimana mindset kita, pikiran kita selalu berpikiran positif dan happy. Nah, sekarang masuk nih ke trimester kedua ya. Usia kehamilannya sekitar 3-6 bulan. Nah, di sini sebenarnya rasa cepet ngantuk, cepet capek, mual kayak gitu itu tuh berangsur-angsur akan hilang. Apalagi tuh kalau udah masuk ke usia 5-6 bulan, itu kayaknya lagi enak-enaknya makan, mualnya hilang ya kan. Udah gitu kita juga sudah mulai terbiasa dengan adanya janin kecil di perut kita. Terus kita juga udah mulai happy dengan perubahan-perubahan yang ada rasa butterfly gitu ya. Tapi jangan salah, di trimester kedua biasanya sumber stresnya cewek hamil itu apa coba? Dari belakang. Biasanya pas usia hamil 4-6 bulan apa yang paling dirasa stresnya? Gitu. Jadi kita itu mulai khawatir melihat perubahan yang terjadi dalam tubuh kita. Entah itu lehernya jadi hitam ya, ketiaknya juga jadi hitam ya. Kalau perut membesarnya sih sebenarnya happy, tapi kadang-kadang kita suka iri. Aku sama dia hamilnya sama-sama 6 bulan, tapi kok dia masih tetap langsing ya? Aku gede banget ya gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya kita tidak mau menerima diri sendiri dan uring-uringan kenapa muka kita terlihat jelek. Terus nanti khawatir, suami kita masih melihat diri kita cantik gak ya? Itu kalau misalnya kemarin aku hamil tuh, tahu gak yang paling membuat aku sebel apa? Hidung aku kelihatan bener-bener bantet ya. Kalau misalnya soal yang hitam ini udahlah ya, tutup mata nggak kelihatan ya kan. Ini loh hidung di depan mata kelihatan jadi bantet banget. Jadi stres yang dialami oleh ibu-ibu hamil di trimester kedua biasanya ketika dia merasa cemas akan perubahan fisiknya yang menurut kita itu tidak menarik lagi. Oke, jadi cara mengatasinya yang pertama adalah sebenarnya dari diri kita sendiri. Belajar menerima dan mencintai diri kita saat ini. Karena tahu nggak sih, coba deh ditanyain sama suami-suaminya. Suami-suami yang benar ya. Ketika kita hamil anaknya, terus badan kita gendut dan kita merasa jelek, coba tanya sama suami, kita masih tetap terlihat cantik gak di mata mereka? Karena justru ada beberapa orang ya, entah banyak ya, malah suami melihat istrinya tuh malah justru terlihat lebih cantik pada saat lagi hamil. Karena apa? Karena auranya dia sedang mengandung anak kita gitu. Jadi kita harus berusaha menerima diri kita sendiri dan ingat ada berapa juta pasangan di dunia ini yang menginginkan posisi kita saat ini ketika lagi hamil. Ya kan, ketika kemarin aku berbicara tentang berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan proses bayi tabung, yang mana orang-orang di sana sudah berharap banget pengen punya momongan. Ingatlah, posisi kita ketika kita lagi hamil, meskipun gendut, itu terlihat sangat cantik oleh jutaan pasangan yang menginginkan posisi itu gitu. Nah, udah kayak gitu kalau misalnya ternyata nih perubahan berat badan kita terasa lebih signifikan ya, dan membuat kita worry karena memang terlalu gede juga, jadi nggak bagus buat kesehatan ya, apalagi kalau misalnya punya bawaan penyakit jantung atau hipertensi, boleh konsultasi sama dokter jenis-jenis olahraga apa yang bisa atau aman dilakukan ketika kita hamil gitu. Karena kan setiap kondisi orang-orang beda-beda ya pada saat hamil. Nah, yang paling aman itu kardio ya, treadmill, jalan di tempat, atau kayak kalau misalnya yang sudah terbiasa olahraga sebelum hamil itu tetap boleh olahraga loh ya. Bahkan kalau misalnya aku lihat kayak Mama Jian itu ketika dia lagi hamil masih tetap bisa ngangkat barbel. Wah. Cuman kalau kita minimal kardio lah, biar apa? Biar kita bisa mengontrol tingkat lemak, kolesterol sama diabetesnya dalam keadaan yang hamil. Terus mulai membangun komunikasi yang lebih intens bersama pasangan. Karena kalau kita sering ngobrol sama pasangan dan kita sering nanya, "Pak, Mama gendut nih, nggak apa-apa kan?" terus kan suami pasti bilang, Ya nggak apa-apa lah. masa bilang nggak apa-apa ya, nggak orang kita hamil anak dia ya kan. Nah, kalau misalnya kita sering membangun komunikasi yang intens bersama pasangan, kita akan mulai terbentuk dengan sendirinya menerima keadaan diri kita, mencintai diri kita, dan ya karena kita banyak disupport oleh orang-orang terdekat. Nah, terus yang ketiga, di usia-usia kehamilan trimester kedua, coba deh mulai menanyakan
ke dokter yang biasa menangani kita melakukan tes-tes yang lebih spesifik ya. Di sini bukan berarti menakut-nakuti, tapi ada baiknya pada saat kita hamil trimester kedua, kita mulai tes apakah anak kita ada kelainan cacat janin, Down syndrome dan sebagainya. Minimal ya, meskipun resiko itu sangat kecil terjadi atau jarang terjadi, minimal andai pun nauzubillah itu terjadi, kita sudah siap secara mental pada saat kita melahirkan. Oke, kemudian masuk nih ke trimester ketiga, yang mana mungkin kita sudah bisa menerima diri kita yang gendut ya kan. Terus ternyata setelah dites ini itu dalam USG, alhamdulillah insya Allah keadaan bayi kita baik-baik saja. Nah, tapi ternyata di trimester ketiga, yaitu saat kita hamil usia 7-9 bulan, itu kecemasan-kecemasan lain muncul. Apa aja? Yang pertama, kita udah mulai merasa sesak nafas ya, karena memang kondisi bayi di perut kita juga sudah semakin membesar, sehingga ada di titik mana kan ketika dia sudah membesar dan belum turun ke bawah panggul, itu dia sampai nyesek atas, sesak nafas, jadi kita juga nggak nyaman. Udah kayak gitu tidur juga udah mulai nggak tenang, kurang tidur biasanya, mau tidur kanan, tidur kiri nggak enak, nggak akan mungkin melungkung juga, telentang berat, kanan kiri pegel. Kemudian tulang pinggul kita pun akan mulai mengendur untuk persiapan melahirkan kan, dan itu yang akan membuat kita mengalami rasa sakit pinggang juga. Nah, kalau udah kayak gini, maka yang terjadi ini lebih banyak lagi nih efeknya. Yang pertama adalah perubahan emosional, karena tadi dibilang ya udah mulai sesak nafas, sakit pinggang, sehingga kita merasa balik lagi kayak trimester pertama, kayak gampang capek ya. Kadang-kadang di trimester ketiga juga berasa lagi mualnya. Akhirnya apa? Kita jadi lebih sering marah-marah. Jadi kalau misalnya suami pas lagi istrinya hamil trimester ketiga sering marah-marah, udah jangan diladenin, biarin aja ya, biarkan dia mengeluarkan emosionalnya ya, emosinya. Nah, udah kayak gitu mulai nih muncul kekhawatiran. Biasanya kan usia trimester ketiga itu berat badan bayi itu akan bertambah secara signifikan. Nah, ada beberapa yang tipikal bayinya itu berat badannya sudah nambah. Udah usia 8 bulan nih, masih aja di bawah 2 kilo misalnya kayak gitu ya. Udah mau 9 bulan, masih aja di bawah batas normal, dan itu akan menimbulkan kekhawatiran yang berlebih buat si ibunya. Badannya udah gede, tapi kok anaknya kecil terus. Ya perasaan saya makannya banyak kok dok, saya makannya yang bergizi juga. Kok begini ya, ada rasa ketakutan terhadap kesejahteraan si bayi ketika dilahirkan. Terus juga ada perasaan takut untuk menghadapi persalinan gitu ya. Ada beberapa ibu yang memang dia nggak mau sesar, pengen normal, tapi takut juga, aduh kalau normal aku gimana ya, aku takut kehabisan nafas ya, atau gimana kalau pada saat persalinan ada kejadian-kejadian tidak terduga yang nanti bakal begini begitu. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran itulah yang harus sering dikomunikasikan terhadap pasangan ataupun keluarga terdekat agar mendapatkan support secara mental, ditenang-tenangin, dibaik-baikin, dikuat-kuatin, sehingga pada akhirnya proses untuk menuju persalinan dapat lebih dinikmati. Nah, terus nih karena perut kita semakin besar, jalan kaki sebentar aja udah kerasa capeknya. Ada beberapa ibu hamil yang tipikalnya di trimester ketiga jadi cenderung lebih males, pengennya tiduran terus ya, karena berat, dikit-dikit capek, dikit-dikit mual, dikit-dikit letih, dia cenderung males. Nah, maklumin aja selama nggak kelewatan. Nah, udah kayak gitu juga dia jadi lebih sensitif ya, dia jadi lebih cemburu sama suaminya, takut kehilangan suaminya. Aduh kan aku lagi gendut-gendutnya, lagi jelek-jeleknya, nanti takut suami aku berpaling sama cewek lain pas aku lagi hamil tua. Nah, itu makanya harus membangun komunikasi yang intens bersama pasangan. Untuk ibu hamil tuh biasanya kadang suka mikirnya kemana-mana ya, karena dirinya tuh dia sendiri aja sedang belajar untuk menerima perubahan fisiknya dan banyak kekhawatiran-kekhawatiran lain. Nah, tugas suami di sini adalah membantu untuk menenangkan dan membuat istrinya merasa terlindungi atau semua akan baik-baik aja. Ayo sekarang kita hadapi proses persalinan ini dengan bahagia dan menyenangkan gitu. Nah, terus juga kalau misalnya tiba-tiba nih gara-gara sensitif terus mudah cemburu, istri biasanya meminta perhatian lebih. Aku kan sekarang lagi hamil gede gini, pengen dong tolong dibawain ini, pengen dong ini. Kayak gitu-gitu. Nah, buat suaminya itu tanda-tanda ya kalau misalnya istrinya tuh lagi pengen minta perhatian lebih, bukan berarti istrinya tuh nggak bisa, nggak mampu, lagi pengen dimanjain. Oke, lalu gimana sih cara menghadapi stres di trimester ketiga? Yang pertama sebenarnya sama aja dengan sebelum-sebelumnya, tapi ini lebih ke ketenangan kita untuk menghadapi persalinan dengan memikirkan satu hal, efek negatif yang dialami oleh ibu hamil yang stres itu akan menyebabkan resiko keguguran menjadi lebih besar terjadi di trimester ketiga ya.
Jadi penelitian membuktikan bahwa ketika si ibu mengalami rasa depresi, stres, entah karena dia memang tidak menginginkan kehamilan itu atau ada faktor lain yang membuat dia stres berat, itu akan menyebabkan resiko kegugurannya jauh lebih tinggi. Jadi alih-alih daripada kita stres, lebih baik kita fokus gimana caranya persalinan kita itu bisa lancar. Balik lagi, bisa melakukan treatment yoga ya. Yoga itu sebenarnya kalau misalnya dilakukan dengan baik itu kelihatan simple, padahal capek dan keringetan. Melatih pernafasan kita juga biar kalau misalnya pas melahirkan secara normal, nafas kita kuat ya untuk ngedengnya. Nah udah kayak gitu, udah mulai makin sering nih melakukan konsultasi sama dokter, karena kan pertumbuhan di trimester ketiga itu sangat pesat ya untuk si jabang bayi. Nah jadi ibu tuh udah bisa tahu nih apakah nauzubillah ada kekurangan-kekurangan dari segi fisiknya. Kelihatan kalau misalnya gak ada, alhamdulillah apa aja asupan suplemen untuk bisa membuat berat badan bayinya itu ya mencukupi pada saat dilahirkan. Kemudian ini yang menyenangkan, menyediakan waktu udah mulai mikir-mikir di usia kehamilan 7 bulan biasanya. Aduh, aku mau beliin baju anak, aku mau mempersiapkan kamar anaknya, aku mau mempersiapkan perintilan-perintilannya. Itu bikin happy loh buat ibu hamil. Jangan mager. Coba deh, aku waktu pas usia 7-8 bulan itu udah mulai nyari-nyari, dan sebenarnya untuk memutuskan membeli itu agak lama karena aku menikmati untuk browsingnya, dan itu nyenengin banget, mengurangi stres kita banget ya. Mempersiapkan kelahiran jabang bayinya, apalagi kalau misalnya udah tahu mau cewek, mau cowok, oh warnanya mau pink, mau biru. Nah itu bisa mengurangi stres dari ibu hamil. Nah kalau misalnya ada nih pasangan-pasangan yang punya budget lebih, boleh tuh kalian merencanakan yang namanya baby moon ya. Baby moon, udah ada honeymoon, udah baby moon. Nah kalau dulu aku jujur nggak sanggup aku baby moonan ya. Buat berdiri aja mau jalan aja berat banget jadi aku tuh lebih mager di rumah nyiapin segala sesuatunya by online ya. Tapi kalau misalnya teman-teman aku ada tuh yang 7 bulan 8 bulan baby moon dia biar lebih rileks lagi, mangga boleh ya kan. Jadi salah satu terapi biar kita nggak terlalu stres untuk menghadapi persalinan. Nah jadi sekian ya, gimana stres-stresnya ibu hamil dari trimester pertama sampai trimester akhir dan cara untuk menghadapinya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya para bunda ingin request nih, aku pengen ngebahas apa lagi sih seputar kehamilan, persiapan melahirkan, atau apapun itu tentang ibu dan anak, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.